Pak, yuk, yuk. Si Fadil kemana ya? Kangen gua sama tuh bocah. Biasanya jam segini dia udah manggil-manggil gua, sama nyegat-nyegat gua minta apartemen. Apa ya? Apa emangnya nggak tahu? Mamanya Fadil kan udah pindah kontrakan. Pindah? Bubarkah denger nih. Nggak bisa nolak begitu aja. Bubarkah tuh amin dia tuh udah ketangkep bahasa sama warga, tau nggak? Berzina. Udah kepegok juga. Ya udah Pak RT kawinin aja. Betul. Bener. Mendingan lu tunggu gue nikahin aja di sini. Ya, biar nggak ada dosa di sini nih, warga di sini nggak pada kena tulak nih, paham? Pak RT betul. Papung lu ayo, papung lu. Ibu-ibu, tolong tenang dulu. Kagak ada Pak RT. Aye sama Bang Apoy nggak ada hubungan apa-apa. Waktu malam itu Aye muntah-muntah karena masuk angin. Aye mau ke warung cari obat. Kira aja warung masih buka. Badan Aye lemes banget. Pas badan Aye lagi limbung, kebetulan juga Bang Apoy keluar dari kontrakannya. Dan seketika itu juga Bang Apoy yang ngambil tubuh Aye yang mau pingsan. Tahu-tahu keamanan kampung ngelihat kita, ngira kita berbuat zina dan berbuat macem-macem. Masih ngeles aja. Terus kenapa Bu Barkah tidak menyangkalnya kalau semua warga telah melihat Anda telah berbuat zina? Waktu itu kalian tidak bertanya sama saya. Kalian langsung menuduh saya dengan keras. Kalian gebukin saya. Saya laksana anjing yang mencuri daging. Terhina saya bapak-bapak ibu-ibu. Terhina saya. Tapi kenapa Bu Barkah nggak nyangkal? Waktu itu Aye antara sadar sama kagak sadar. Kenapa Bu Barkah tidak menolak waktu ditanya bahwa Bu Barkah tidak berzina? Karena ibu diam saja, jadinya kita salah paham nih. Aye pikir Bang Apoy emang mau nikahin Aye. Jadi Aye pikir saat itu adalah waktu yang tepat biar kita berdua dipergokin warga terus dinikahin kayak gini. Aye nggak tahu bakalan sampai kayak gini. Emang Apoy dikebukin warga terus diseret ke kantor polisi. Aye merasa bersalah. Aye nggak pantas dinikahin sama Bang Apoy. Nur, kalau cara nikah lu begini, nggak bakal bener tau. Lu parah banget sih. Iya Bang, Aye salah Bang. Maafin Aye ya Bang. Bang Apoy maafin Aye Bang. Alhamdulillah dia pergi. Udah nggak usah dikejar. Aduh, ntar jadi heboh. Masalahnya jadi panjang. Udah masuk lagi aja. Udah biarin aja. Ayo. Duduk. Nanti jadi heboh, Bu. Jadi gimana Waji? Sesepuh. Pak RT. Saya sudah malu. Saya sudah digebukin warga. Padahal saya nggak salah. Waktu itu, gue juga gak percaya, Poy. Kagak percaya. Kapan tuh kan, gue juga ngusulin lo jadi guru ngaji di musola kita. Ya, Pan? Tapi Waji yang paling ngotot untuk ngejeblosin saya kerangkeng di sini, Waji. Habis gimana lagi, Poy? Gue kan hanya nurutin suara rakyat. Jangan bilang-bilang dan bawa-bawa suara rakyat.
Dan jangan bilang suara rakyat suara Tuhan. Justru saya sudah dianiaya oleh seorang rakyat. Saya sudah dipermalukan oleh rakyat. Saya sudah diprovokator oleh rakyat. Dan yang lebih jelas lagi, Ayah sudah dipermalukan oleh rakyat yang Wak Haji sebut. Gimana nih Pak RT? Pak Penghulu, kita batalin aja pernikahan ini ya. Ya batal lah. Ngantin perempuannya udah ngacir. Lu udah jadi nikah, boy. Iya, Sayang banget, Boy. Alhamdulillah sekarang Bang Apoy udah terbebas dari segala fitnah. Iya, alhamdulillah Sarah semuanya ya. Untung cuman badan gua doang ngeremuk. Coba kalau hati gua yang hancur. Si Fadil kemana ya? Kangen gua sama tuh bocah. Biasanya jam segini dia udah manggil-manggil gua, sama nyegat-nyegat gua minta apartemen. Apoy, Apoy emangnya nggak tahu? Mamanya Fadil kan udah pindah kontrakan. Pindah? Iya, pindah. Kayaknya dia malu deh tinggal di sini lagi. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Udah Poy, nggak usah dipikirin. Bener nih ya, kata pepatah. Seseorang itu bakal berasa sangat-sangat berarti ketika dia sudah ninggalin kita, Poy. Itu kata pepatah. Nggak tahu kata Pak Tarno. Ih, Bang Faang apaan sih? Nggak lucu tahu. Udah Apoy, gak usah dipikirin ya. Biarin aja. Kan gara-gara dia Apoy digebukin sama warga, ya kan? Ya enggak gitu. Gue nggak pernah diajarin dendam sama orang lain sama siapapun. Di kepala gue cuma ada Fadil. Karena dia kan anak yatim. Kita tahu kita harus berbuat apa sama anak yatim. Kita perlu jaga dia kan. Ya udah deh, mendingan kita cabut aja kerja yuk. Ya, yuk ah. Iya deh. Kita pikirin yuk. Bismillah yuk, bismillah yuk. Yuk. Ayo, Poy, nggak usah diliatin mulu. Ya elah, Poy. Kangen kali dia. Ketemu lagi sama apa? Obral terbesar Abah Dede. Trending topik yang paling seru hari ini ya. Ini baju bekas luar negeri. Biar kata bekas, tapi ini bukan barang sembarangan ibu-ibu. Ya, iya. Nah ini ada blazer. Ini blazer ini walaupun bekas, tapi ini bekas artis Bollywood bu. Ibu kenal Kajol? Kenal banget bang, dia itu malah idola saya bang. Kan dia juga gantengnya. Nah, iya. Dijamin bu, kalau pakai baju ini bekas Kajol ibu. Ibu bakal ngetop jadi pusat perhatian orang bu. Ayo bu. Ayo dipilih bu. Ayo dipilih bu. Ya silakan. Ayo. Kacamata baru juga ada. 125.000. Bang. Berapa nih bu? Gimana? Bang, coba gue lihat. Ntar bang, gua siap dulu bang. Iya, bener mirip. Mirip siapa? Mirip sama si Agil waktu masih hidup. Lihat nih. Bener Kin, sama Plekin. Bener kan? Lu rekam lagi. Barang luar negeri, Bu. Nggak kalah top sama sini. Oh, sini mah nggak ada apa-apanya, Bu. Lihat, Bang. Ada Bang Sukri, Bang. Hah? Sukri? Iya. Iya, Bang. Ikutin. Ngapain lagi si Sukri? Tapi bang, pakaian bekas import itu kan ditakutkan mengandung bibit penyakit AIDS bang. Bener nggak sih bang itu? Elah Bu, itu mah bukan bidang ayah Bu. Yang jelas, kayak misalnya buah-buahan dari luar negeri, terus daging-dagingan dari luar negeri, itu juga bisa mengandung penyakit kan? Iya kan? Iya makanya, ya udah sekarang mau gak usah pikirin gitu-gituan. Ini nih, ini bekas sarukan. Ibu kenal sarukan? Ya kan? Dipilih.
Iya bener, 1.25, 3 gocap. Boleh, yuk, yuk, ya. Sabun sulfur, sabun sulfur. Insya Allah bagus kan. Mas Ais, Apa? Lihat,